Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas TRTL 2B Malang. Di sini saya akan eh, menjelaskan praktikum AAS pada mata kuliah pemrograman basis data. Di sini ada soal nomor 1. Sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Di sini ada tabel pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Tentu saja kita buat database dan tabel-tabelnya. Di sini saya sudah membuat query-query-nya di Notepad agar mempersingkat waktu. Kita akan buat database-nya. Kita akan buat tabelnya dan insert data tabel. Pertama ada tabel pelanggan di sini. Kita buat. Oh, maaf. Oke, sudah bisa kita buat. Lalu kita masukkan datanya. Lalu kita buat lagi tabel selanjutnya. Tabel buku. Kita buat lagi insert data untuk tabel bukunya. Lalu ada tabel pesanan. Maaf, ada kesalahan. Kita insert data untuk tabel pesanannya. Lalu terakhir ada tabel detail pesanan. Kita masukkan juga insert data untuk tabel detail pesanan. Oke, berhasil. Di sini sudah kita buat tabelnya dan insert datanya. Di sini ada tabel buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Langsung saja kita ke soal nomor 1A, itu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, akan membuat query-nya. Nah, di sini total belanja yang terbesar itu ada Andi, yang kedua Budi. Lalu soal nomor 2, 2A, 2B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Saja kita jawab soal nomor 2B. 1B, mohon maaf, ralat. Nah, di sini 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual pada tahun 2023 itu ada Ayat Cinta terjual nya 5, Bumi terjual 5, Laskar Pelangi total terjualnya 3, dan terakhir Negeri 5 Menara itu 2 terjual. Oke, selanjutnya kita ke nomor 1C, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Kita akan menampilkannya. Nah, di sini nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali yaitu Eka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database yang diperlukan itu ada tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Ada 4 tabel. Kita buat dulu database-nya dan tabel-tabelnya.
buat 4 tabel yang diperlukan tadi. Pertama, tabel departemen. Kita insert datanya sini ke tabel departemen. Lalu tabel kedua itu ada tabel karyawan. Kita insert juga data untuk tabel karyawan. Lalu yang ketiga itu ada tabel proyek. Kita insert juga tabel data untuk tabel proyek. Lalu yang terakhir kita ada tabel tugas. Masukkan datanya untuk tabel tugas juga. Nah, di sini sudah ada 4 tabel yang diperlukan, yaitu ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan juga tabel tugas. Langsung saja kita ke soal nomor 2A, yaitu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, selanjutnya kita menjawab soal nomor 2A. Nah, di sini ada nama departemen, yaitu IT ada jumlah karyawan ada 2, HRD ada 2, keuangan ada 1, dan marketing ada 1. Oke, saya cross check lagi, kita benar. Lalu kita ke soal nomor 2B. Itu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, di sini karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh gaji karyawan di perusahaan itu ada, yang pertama ada Andi dengan total 9 juta, yang kedua Budi 8 juta, dan yang ketiga Eka 8 juta 500. Jadi kita soal nomor 2C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke. Sini tidak ada karena karyawan dari Departemen IT itu semuanya sedang melakukan mengerjakan proyek. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Sistem Informasi Akademik atau SIA sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut, yaitu ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan juga nilai. Kita akan buat dulu database dan juga 3 tabel yang diperlukan. Soal nomor 3. Kita buat dulu database-nya. Kita buat tabel-tabelnya. Pertama ada tabel mahasiswa. Maaf, kesalahan lagi.
isi, insert datanya ke tabel mahasiswa. Lalu kita buat lagi tabel mata kuliah. Kita insert tabel mata kuliahnya lagi. Dan yang terakhir adalah tabel nilai. Oke, kita masukkan data nilai di tabel nilai. Oke, sudah. Ini kita lihat tabelnya itu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai. Kita langsung ke pertanyaannya, soal 3A. Buatlah start prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan melalui konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Ini sudah kita jawab pertanyaan nomor 3A. Sini kita akan membuat start prosedurnya. Kita akan lihat dulu mahasiswanya di sini masih aktif, Andi aktif, Budi aktif, Citra aktif, Dewi aktif. Lalu kita akan buat start prosedurnya. Oke, sudah dibuat. Lalu kita akan menjalankannya. Kita akan memanggil start prosedur dengan mahasiswa dengan NIM 22001. Nah, mahasiswa dengan NIM 22001 ini berhasil diluluskan. Kita coba lagi. Untuk mahasiswa dengan NIM 22003. Nah, ini juga sama, mahasiswa dengan NIM 22003 berhasil diluluskan. Kita coba lagi, sekali lagi. Dengan mahasiswa dengan NIM 22002. Nah, kalau mahasiswa dengan NIM 22002 ini belum memenuhi syarat kelulusan karena kita lihat di sini mahasiswanya. Nah, di soal tadi mahasiswa sudah mencapai 144 SKS, menjadi total statusnya itu akan menjadi lulus. Kalau belum akan belum memenuhi syarat kelulusan. Kita lihat lagi di sini yang sudah mencapai 144 itu ada Andi, total SKS-nya sudah lebih dari 144 yaitu 150, statusnya lulus, dan juga ada Citra 144 lulus. Pas 144 lulus. Tadi kita coba 22002 Budi 138 karena belum mencapai total SKS yaitu 144 yaitu syarat kelulusan, jadi statusnya masih aktif. Oke, kita lanjut ke nomor 3B, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK dengan NIM sebagai parameter dan mengembalikan atau return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai per SKS. Saja kita buat functionnya menjawab soal nomor 3B. Kita akan jalankan functionnya, berhasil dibuat. Kita akan melihat NIM dengan mahasiswa 22001 yaitu IPK-nya 3,58. Coba jalankan lagi. Mahasiswa dengan NIM 22002. IPK-nya 2,92. Kita jalankan lagi.
dengan mahasiswa 22003, IPK-nya 3,67. Oke, kita ke soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah di sini kita merupakan tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel log stok rendah. Kita akan membuat dulu database-nya dan juga tabel yang diperlukan. Buat yang pertama itu ada tabel produk. Oke, langsung kita buat, kita masukkan insert datanya tabel produk. Lanjut lagi tabel penjualan sini. Kita akan masukkan datanya untuk tabel penjualan. Kita buat tabel detail penjualan. Dan terakhir kita membuat tabel log stok rendah. Oke, di sini karena kita sudah membuat semua tabel yang diperlukan, itu ada 4 tabel: detail penjualan, log stok rendah, penjualan, dan juga produk. Nah, sekarang kita akan membuat triggernya terlebih dahulu. Kita buat dulu soalnya. Sini buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis ketika ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah nomor 4A itu mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Langsung saja kita akan membuat triggernya sini. Oke, trigger berhasil dibuat. Kita coba jalankan soal nomor 4A. Oke, sudah berhasil. Kita lihat dulu di produk. Nah, di sini yang kita coba tadi di mouse tadi sebelumnya stoknya itu ada 15, karena sudah terjual 7 jadi sisa 8. Lalu kita akan menjawab soal nomor 4D. Setelah menggunakan stok trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, kita akan melihat jawaban untuk soal ini. Kita akan jalankan perintah itu select from log stok rendah. Oke, sini sudah berhasil, yaitu ID lognya 1, ID produknya 2 yaitu tadi mouse, stok tersisa 8, yang awalnya 15 terjual 7 jadi stok tersisanya itu 8. Oke.
Sekian penjelasan dari Praktikum AS pada matkul pemrograman basis data dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.